teman saya itu tiba-tiba muncul sosok cahaya yang tiba-tiba muter-muter di atas kuburan itulah, di atas kuburan muter-muter di langit-langit gitu ya, karena itu kan di kuburannya ada ini ya, ada apa kayak bangunan kecil itu loh. Jadi dia itu muter-muter, cahaya itu muter-muter di atas langit-langit itu, dan dia memperhatikan, dia toel ke temen yang nemenin itu, ternyata temennya juga nggak lihat gitu, dia lihat sendiri gitu. Terus dia menenangkan dirinya, ya udahlah, saya berani lah, saya udah nekat kok gitu. Setelah beberapa lama muter-muter, akhirnya cahaya itu turun dan berada tepat di depan dia di kuburan itu ya, di atas kuburan gitu ya, kuburan makam keramat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang semua kisah misteri. Terima kasih buat para sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung silahkan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Serta jangan lupa follow IG saya di om_eri88. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah dari teman saya, yaitu pesugihan tumbal mertua. Apakah pesugihan tumbal mertua ini benar-benar terjadi? Ayo kita simak video ini sampai selesai dan jangan di skip. Cerita berawal dari kegundahan atau ketidakenakan, ketidakharmonisan teman saya dengan keluarganya, karena dia tinggalnya masih ikut sama mertua gitu. Untuk tempat kejadian cerita ini masih di asal saya, kelahiran saya itu di Purbalingga, dan di video ini saya tidak akan menyebutkan nama dari teman saya. Karena apa? Karena yo ini privasi lah ya, siapa tahu nanti mertuanya lihat video ini, kita nggak enak, nanti akhirnya ketahuan. Langsung aja ke ceritanya. Jadi teman saya, karena memang kehidupan rumah tangganya nggak harmonis, dia akhirnya yo memang sih kalau dibilang teman saya punya kebiasaan yang kurang baik. Dia itu memang suka berjudi, main kartu lah, main remi, main gaple, dan lain sebagainya. Ya saya berpikir juga, mertua mana sih yang suka punya menantu yang punya hobi judi gitu. Tapi kalau saya bilangin gitu ke teman saya itu, oh ya kamu berhenti judi gitu, teman saya selalu bilang, lah buat hiburan mas bro, lagian juga saya kan nggak kerja ya, siapa tahu kalau judi menang kan bisa buat anak sama istri gitu. Nah singkat cerita, suatu ketika teman saya itu curhat lah ke saya gitu, kalau yo aku kok udah nggak betah tinggal di rumah mertua, kenapa ya memang gitu. Saya sering berantem sama istri, dan paling nggak suka dia itu kalau berantem pasti mertuanya pasti ikut gitu, ikut campur dalam kehidupan rumah tangganya gitu. Nah terus saya terus menjawab seperti itu ke teman saya. Terus dia bilang, karena yo teman dari kecil, akhirnya dia belak-belakan, mas bro ayo kita ke tempat orang pintar, mau ngapain, saya bilang gitu kan. Dia langsung ngomong, ayolah pokoknya saya kepengen pesugihan gitu. Singkat cerita dia langsung mengutarakan secara belak-belakan seperti pesugihan gimana. Pokoknya intinya saya kepengen di pesugihan itu nanti yang menjadi tumbal adalah mertua saya. Walaupun mau hasil pesugihannya mau kaya mau enggak, yang penting saya tumbalkan mertua saya. Saya ketawa, dan saat itu mengingatkan sama teman saya itu, ya jangan kayak gitulah, toh mertua juga sama seperti orang tua kita sendiri, wajib dihormati gitu. Tapi teman saya tetap diam dan
tetap memaksa, "Ayolah Mas Bro, kita kan udah berteman lama, temenin lah cari orang pintar," gitu. Tapi dengan halus saya menolak, "Aduh saya ada acara," gitu ya. Intinya saya nggak mau lah ya terbawa, ya mungkin itu kan nggak bener gitu, sesuatu yang nggak bagus gitu. Tapi karena tekad si teman saya itu yang kepengen intinya ya menghabisi atau membuat mertuanya nggak meninggal gitu, akhirnya karena minta tolong saya untuk ditemenin ke orang pintar nggak mau, akhirnya dia minta tolong ke teman saya yang satu lagi. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke paranormal gitu, paranormal di daerah kami juga sih, tempatnya nggak saya sebutin gitu ya, yang intinya teman saya itu mengungkapkan kepada paranormal itu untuk minta tolong supaya ditunjukkan cara untuk pesugihan gitu, dan dia secara terang-terangan ngomong ke orang pintar tersebut atau dukun tersebut lah kalau dia kepengen tumbalnya itu mertuanya gitu. Dan saat itu paranormal tersebut menolak gitu, karena yang namanya pesugihan itu kan nggak bisa milih tumbal, yang milih tumbalnya adalah eh, orang yang dipersembahkan, maaf bukan orang, maksudnya sesembahan dari mereka, yo entah itu jin dari mana atau apa gitu, saya kurang paham, tapi intinya jin itulah yang akan memilih tumbalnya, bukan orang yang mau pesugihan. Singkat cerita, paranormal itu menolak karena permintaan teman saya yang mau menumbalkan mertuanya gitu. Akhirnya karena menolak, akhirnya teman saya pulang, tapi ternyata dia itu tidak sampai di situ saja. Ternyata hari berikutnya dia kembali lagi ke paranormal tersebut, dan dia ya setengah memaksa gitu, setengah memohon kepada paranormal tersebut, kepada dukun tersebut untuk membantu teman saya itu untuk pesugihan tersebut. Karena saking ya nggak enak kali ya mungkin ya paranormal tersebut gitu, akhirnya bertanya, "Apakah kamu emang benar-benar sudah mantap?" gitu. Udah, teman saya menjawab, "Sudah anu Pak," gitu. "Kalau misalnya kamu mantap, apakah kamu juga siap dengan segala resikonya?" Wah, tanpa pikir panjang teman saya menjawab, "Siap, saya siap dengan segala resikonya, yang penting eh, tumbalnya adalah mertua saya, karena saya sudah nggak enak lah, udah nggak betah, udah nggak kerasan, saya udah nggak kepengen mertua saya nggak ada, walaupun sebenarnya itu juga rumah mertua dia gitu ya." Nah, akhirnya singkat cerita, Pak dukun atau paranormal tersebut menyiapkan semua ubur rampenya, tapi sebelum semua itu dilakukan, Pak paranormal tersebut ngomong ke teman saya, "Kalau yang namanya tumbal itu saya tidak bisa menentukan, nanti kamu ngomong sendiri aja. Nanti kamu akan saya antar ke sebuah kuburan tua, dan nanti di kuburan tua tersebut nanti kamu berdialog sendiri sama alam gaib, sama makhluk gaib yang ada di sana yang akan nanti mengabulkan hajat panjenengan," gitu. Paranormal itu berkata seperti itu. Singkat cerita, selepas maghrib, kata teman saya itu berdua, teman saya nggak berani sendiri gitu ya, akhirnya karena nggak berani sendiri kan, dia berdua sama teman saya yang satunya lagi diantarlah ke sebuah makam tua di tengah hutan, diantar oleh paranormal tersebut. Sesampainya di makam tersebut, paranormal yo komat kamit biasa gitu ya, komat kamit, bakar kemenyan, terus menyiapkan ubur ampenya kayak sesaji, yo kelapa muda, daun tujuh rupa, dan telur, banyaklah sekali ubur ampenya gitu ya. Terus setelah sekian lama komat kamit, baca mantra dan ritual, akhirnya setelah maghrib, paranormal tersebut ngomong sama teman saya kalau dari semenjak sekarang kamu harus di sini sampai besok pagi. Apapun yang terjadi itu resiko panjenengan. Saya udah mengingatkan kemarin kalau resikonya besar, kalau
panjenengan itu mau mundur ya dari sekarang, jangan nanti masalahnya nanti kalau nanti itu membuat marah si punden yang di sini atau makhluk gaib yang di sini. Terus setengah meyakinkan, paranormal tersebut menanya ke teman saya, apakah panjenengan benar-benar sudah siap dengan segala risikonya? Siap. Teman saya langsung menjawab seperti itu, karena memang sudah diyakinkan dan menjawab siap. Akhirnya paranormal tersebut berpamitan dan ngomong, saya tinggal, besok pagi saya kembali lagi ke sini, silahkan panjenengan nanti komunikasi langsung. Singkat cerita, paranormal tersebut pulang ke tempatnya, dan di kuburan tersebut tinggal 2 orang, yaitu yang satu teman saya yang mau pesugihan itu, dan satunya adalah teman saya satunya untuk nemenin. Antara maghrib sampai isya itu tidak terjadi apa-apa, cuman begitu habis isya sekitar jam 8, setengah 9, teman saya itu sudah mulai merasakan ada angin yang bertiup sangat kencang gitu. Angin yang bertiup sangat kencang ya, yang aneh lah gitu, kalau ya itu kan nggak hujan nggak apa, tapi tiba-tiba hujannya turun deras gitu, terus anginnya ya kayak yang kena puting beliung gitu ya. Terus teman saya waktu itu, waduh ini benar-benar datang, tapi karena tekadnya yang bulat untuk pesugihan itu, akhirnya teman saya tetap bertahan di situ. Tidak selang berapa lama, kata teman saya itu, tiba-tiba muncul sosok cahaya yang tiba-tiba muter-muter di atas kuburan itulah, di atas kuburan, muter-muter di langit-langit gitu ya, karena itu kan di kuburannya ada ini ya, ada apa kayak bangunan kecil itu loh. Jadi dia itu muter-muter, cahaya itu muter-muter di atas langit-langit itu, dan dia memperhatikan, dia toel ke temen yang nemenin itu, ternyata temennya juga nggak lihat gitu, dia lihat sendiri gitu. Terus dia menenangkan dirinya, ya udahlah, saya berani lah, saya udah nekat kok gitu. Setelah beberapa lama muter-muter, akhirnya cahaya itu turun dan berada tepat di depan dia di kuburan itu ya, di atas kuburan gitu ya, kuburan makam keramat itu. Dan yang dia perhatikan dari cahaya itu adalah, kok aneh ya, pada saat itu dia melihat sosok anak yang paling dia sayangi gitu ada di dalam, jadi mukanya itu ada di dalam cahaya tersebut gitu, ada di dalam cahaya di hadapannya gitu. Dia kaget gitu, loh apa kalau kayak gini berarti yang mau jadi tumbal apa anak saya ya gitu ya. Terus akhirnya dia berpikir, wah kalau kayak gini nggak jadilah, wong saya juga mau cari kaya juga untuk anak. Akhirnya karena dia itu melihat anaknya terus, dan akhirnya keingetan anak yang di rumah, sebelum berlanjut dia langsung noel temen, langsung lari dia, mereka berduanya di sekitar jam 10-an lah, sekitar jam 10-an itu mereka dari kuburan di tengah hutan itu lari ke rumah paranormal gitu. Dia langsung gedor-gedor ke paranormalnya, terus dia bilang, pak, paranormalnya keluar, kenapa dek, kenapa mas gitu kan. Saya nggak jadi loh, panjenengan ini gimana gitu, kamu ini gimana, tadi katanya udah nekat, udah mantep gitu, kok sekarang nggak jadi gitu kan. Saya udah memperingatin dari tadi, masalahnya yang mau jadi tumbal itu anak saya, bukan mertua saya. Tadi kan saya bilang kalau yang mau jadi tumbal mertua saya, ya monggo, saya nggak kaya juga nggak apa-apa, tutur teman saya. Terus paranormal menjelaskan, oh iya kan saya udah jelasin, itu kan bukan wewenang saya, dan keinginan itu ya memang dari gaib di situ, kalau itu menginginkan anak panjenengan. Ya singkat cerita, akhirnya membatalkan lah, teman saya membatalkan pesugihan tersebut, yang akhirnya terus pulang gitu, pulang ke rumah sambil yo mungkin dukunya agak marah ya, karena memang apa yang menjadi itu otomatis berbalik ke paranormal tersebut ya. Mungkin nanti penghuni alam gaib itu pasti akan menanyakan ke paranormal tersebut, kenapa kok pasiennya nggak, yang tadi diantar nggak jadi gitu. Tapi yo dasar teman saya itu memang agak semprul gitu ya, yo teman saya tetap pulang gitu. Nah beberapa hari kemudian, singkat ceritanya, dia itu datang
ke saya gitu dan ngomong gitu. Saya kaget juga sih, dia bercerita kalau kemarin 2 hari yang lalu itu dia melakukan ritual untuk pesugihan, dan dia menceritakan kalau ternyata kok yang diminta anaknya gitu ya. Oh, aku pengennya kan mertua saya, kok anaknya gitu. Akhirnya lah terus gimana, saya bilang, ya akhirnya saya pulang lah, lari lah, wong saya cari duit juga buat anak. Akhirnya dia bercerita sambil ketawa, saya sempat nangis bro di sana bro, kok ya bisa-bisanya kok anak saya bisa kelihatan di hadapan saya persis di itu gitu ya. Terus ya udahlah, kamu kan udah saya omongin kalau yang namanya pesugihan itu nggak bagus, itu yo pasti butuh tumbal, dan biasanya setahu saya tumbalnya itu pasti yang orang yang paling disayangi. Kan kamu yang paling disayangi anak kamu. Iya sih bro. Nah terus gimana? Wah saya bingung gitu, teman saya bingung ya. Akhirnya dia udah gini aja bro, saya mau ambil cara lain aja gitu. Cara lain gimana gitu. Singkat cerita dia akhirnya ngomong, udah saya temenin aja ke orang pintar yang lain. Loh, yang kemarin kenapa? Oh ya nggak enak lah, kemarin aja kan nggak jadi. Singkat cerita akhirnya saya ya udahlah nggak apa-apa, saya nemenin gitu karena teman saya begitu galau gitu. Saya nemenin teman saya ke seorang paranormal lagi yang lain. Tapi sebelum itu saya bertanya, jangan pesugihan, kalau pesugihan saya nggak mau. Enggak, ini nggak pesugihan bro, saya cuman pengen biar mertua saya itu luluh ke saya. Oke lah, karena seperti itu saya mau nemenin. Dan akhirnya kita berangkat berdua. Kita berangkat ke seorang paranormal yang berada di daerah utara Purbalingga lah, singkat ceritanya seperti itu. Dan setelah ke sana ternyata teman saya itu minta pasang susuk gitu loh. Waduh, saya berpikir ini kok aneh-aneh yo teman saya yo. Tadinya saya berpikir mau ngapain gitu ke orang tua, apa minta petunjuk apa-apa, kok ternyata dia minta susuk. Dia secara terang-terangan ngomong kalau ya punya masalah sama mertua, sama istrinya, dia kepengen mertuanya tunduk sama dia gitu, dan dia pengen susuk. Singkat cerita akhirnya saat itu juga dia pasang susuk, dan dipasang lah. Saya cuman melihat prosesinya itu, karena itu dia ditawarin mau susuk apa mas, mau berlian, mau emas, apa mau yang lain. Kalau berlian harganya segini, kalau emas harganya segini gitu. Kalau berlian jelas lah apa manfaatnya jauh lebih kuat, jauh lebih sakti dibanding emas. Tapi kalau emas juga bagus gitu. Dan akhirnya teman saya memilih udahlah emas aja pak gitu. Singkat cerita teman saya itu pasang susuk emas gitu, dan saya lihat itu kecil lah, kecil banget segini itu emasnya ya, kayak jarum kecil gitu, dan dia dimasukin ke bibir sini lah gitu. Katanya sih wong ora, dia kan masalahnya di kamar gitu, cuman begitu diraba dia ngomong kok masih kerasa ya ada ya. Saya memang megang gitu, dan ternyata memang di sini masih ada kayak jarum gitu nonjol emas gitu. Terus akhirnya saya ngomong setelah dari paranormal tersebut, saya ngomong ke teman saya, loh kok kamu pasang susuk, apa kamu nggak tahu resikonya gitu. Udahlah bro, jauh puyeng, saya udah mumet gitu. Yang penting mertua saya nggak ninggal, tapi dia tunduk ke saya gitu. Dia punya pikiran seperti itu. Akhirnya saya ya udahlah terserah kamu. Singkat cerita dia pulang, dan beberapa hari kemudian dia ngomong, bro, mertua tunduk bro gitu. Dia sambil ketawa-ketawa. Ya sementara nggak benci lagi sama saya gitu ya. Terus akhirnya saya ngomong ya udahlah, kalau misalnya itu memang lebih baik buat kehidupan kamu ya monggo, toh resiko ditanggung sendiri-sendiri gitu ya. Akhirnya dia ketawa, dan ya mungkin ceritanya seperti itu gitu ya. Jadi intinya bahwa yang namanya sesuatu yang tidak baik itu kayak pesugihan itu yo pasti kalau menurut saya nggak bagus lah. Apalagi kalau misalnya mau numbalin mertua, yo jelas nggak bisa. Yang namanya pesugihan itu setahu saya yang dikorbankan adalah yo ya orang yang paling kita cintai. Kalau kita mencintai istri kita, yo pasti itu yang akan diminta oleh makhluk gaibnya gitu. Tapi
ya berdasarkan cerita yang barusan ini mengingatkan kepada saya bahwa kalau yang namanya masalah hidup pasti ada, cuman kita saja yang tinggal milih. Buat sahabat semua, yuk silahkan mengomentari video ini gitu. Kalau memang suka dengan cerita ini, ya terima kasih. Kalau nggak suka, ya udah apa-apa. Ini juga sebuah cuman kisah nyata yang saya alami, teman saya alami, dan saya menceritakan kembali. Satu hal yang saya bisa ambil hikmahnya dari itu bahwa ya setiap kita mengalami kesulitan, mengalami apapun itu, yo janganlah hendaknya kita minta-minta ke yang lain. Toh hasilnya juga sama-sama aja, malah tambah ruwet gitu ya. Walaupun misalnya mungkin saat ini teman saya tidak berantem, tapi yo saya yakin setelah beberapa bulan kenyataannya yo malah tambah parah berantemnya gitu ya. Jadi terima kasih buat sahabat semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya tidak punya maksud apapun dengan video ini, saya cuma bercerita tentang pengalaman teman saya. Terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.